Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mengadakan presentasi materi studi perencanaan 6 itu tentang kawasan yang nantinya akan dibahas secara kelompok, dan kemudian untuk pembagian coupling dan perhitungan coupling itu akan dibahas secara perorangan. Masing-masing peserta itu memiliki waktu maksimum 10 menit untuk penjelasannya, dan diharapkan untuk segera mempersiapkan materinya untuk dapat memulai materinya saat ini. Absensi diisi setelah selesai presentasi. Jadi untuk memastikan bahwa presentasi sudah dilakukan dan kemudian baru diisi absensinya. Baik, tanpa mengulangi waktu lagi, silakan kepada kelompoknya untuk mempresentasikan materinya. Silakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok. Saya Syafira Armelia Rizal akan menjelaskan yang pertama itu ada bangunan 3D kawasan site. Yang dimana ini ada site kita yang berwarna putih itu, dan di sekelilingnya ada bangunan pertokoan, bank, dan kawasan industri lainnya. Maaf, boleh tak waktu sebentar kan? Lagi sebentar. Lagi mau bikin itu soalnya. Selanjutnya ada luasan lahan yang kita miliki itu 4.000 meter persegi pada jalan utama di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Kalidoni, Kota Palembang, dan diperuntukkan pemukiman, perkantoran, dan perdagangan dengan GSB-nya 20 meter, GSJ-nya 15%, dan KDB-nya 80%. Untuk peraturan wali kotanya nomor 62 tahun Wali Kota nomor 62 tahun 2012 tentang penetapan rencana kota pada kawasan tertentu. Kawasan merupakan lahan pembangunan berbasilika yang terbengkalai, sebagian merupakan lahan kosong, dan terdapat kawasan pertokoan pada area site. Potensi site itu berpotensi sebagai kawasan hunian, perkantoran, dan kawasan komersial karena letaknya yang berada peralatan delivery dan juga seluruh ruangan yang bersentuhan dengan pengunjung. Semua karyawan diwajibkan mencuci tangan. Kekurangan site itu letaknya berada di tengah kota yang menyebabkan harga jual tanah yang relatif tinggi. Sebagian besar adalah lahan milik Basilika yang terbengkalai, sebagian tidak tertata, dan kami akan memaksimalkan penggunaan lahannya. Tetap semangat dan bersama kita cegah penyebaran COVID-19. Site yang terletak di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Kalidoni, Kota Palembang merupakan kota yang letak dan strategis yang memudahkan akses menuju kawasan. Kelebihan yang didapat dan luas kawasan yang dimiliki sebesar 4 hektar. Akan didirikan 3 mahasa bangunan dengan fungsi yang berbeda pada tiap bangunan dengan nama Hakis Tower. Dengan rancangan ini diharapkan kawasan dapat mengatasi atau mengurangi permasalahan di sekitar baik dalam sumber daya manusia maupun lingkungan sekitarnya. Selanjutnya itu ada kawasan area di luar kawasan. Itu yang pertama ada Jalan Bintang, yang itu jalur alternatif. Selanjutnya itu ada Jalan Abdul Razak,
adalah jalan alternatif yang menuju kawasan. Yang kedua itu yang selanjutnya itu ada jalan Bintang 2 atau jalan LKMD, itu jalan alternatif juga. Nah, jalan utamanya itu jalan Brigjen Hasan Kasim. Selanjutnya itu ada existing zoning. Untuk existing zoning itu ada miskomunikasi antar kita karena warnanya itu tidak sesuai dengan panduan. Yang seharusnya perumahan warga itu berwarna kuning, kami membuat dua warna krem dan warna hijau. Dan selanjutnya itu ada kawasan industri, dan kawasan industri yang seharusnya berwarna ungu kami buat berwarna merah. Dan ada kawasan pertokoan di seberang site itu, dan di sebelah site itu seharusnya kawasan pertokoan. Selanjutnya itu site existing. Selanjutnya itu site existing. Yang pertama itu jalan utama. Dan 2 arah, 2 jalur, dan 4 lajur. Intensitas kendaraan di jalan Brigjen Hasan Kasim itu tinggi. Dan di jalan selanjutnya itu ada jalan Bintang. Jalan Bintang ini memiliki lebar jalan 8 meter, 2 arah, 2 jalur, 2 lajur, dan intensitas kendaraannya sedang. Selanjutnya ada jalan Abdul Razak yang terhubung ke site itu memiliki lebar jalan 17 meter, 2 arah, 2 jalur, 6 lajur, dan intensitas kendaraan di sini tinggi. Selanjutnya itu ada jalan Bintang atau jalan LKMB, itu jalan alternatif kedua, lebar jalannya 8 meter. Selanjutnya ada analisa site, CityLink, dan local connection. Ini silakan nih kalau yang rekan kelompoknya lain Selanjutnya ada block system, existing site-nya itu kondisi existing. Boleh, ya Pak. Selanjutnya, block system itu ada existing site, kondisi existingnya belum dibagi ruas jalan. Dan yang sebelah kanan itu ada desain pembagian jalan ya untuk menghubungkan akses bangunan ke seluruh dalam site. Yang kuning itu adalah pembagiannya. Di blok A kita punya hunian perdagangan rental office. Untuk blok A ini nanti akan dijelaskan oleh Fendi. Untuk blok B akan dijelaskan oleh Ilham, dan selanjutnya yang C perdagangan dengan fungsi utamanya perdagangan, hunian, dan jasa. Nah, selanjutnya ini aspek varietinya. Nah, yang blok A ini fungsi utama itu hotel dan akan dikelola oleh Fendi. Nah, di hotel ini dikelola difungsikan untuk pelayanan bintang 5. Sedangkan untuk perbelanjaannya dia menggunakan jenis trade center. Selanjutnya itu untuk penyewaan rental office-nya dia menggunakan jenis virtual office. Dan selanjutnya di blok B fungsi utamanya rental office. Dia menggunakan jenis service office atau private office. Untuk perdagangannya dia menggunakan pasar modern, dan hotelnya menggunakan pelayanan bintang 4. Selanjutnya yang akan saya kerjakan adalah blok C dengan mall sebagai fungsi utama, dan hotelnya memiliki pelayanan bintang 3, dan rental office-nya memiliki jenis co-working space. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham.
Lanjut aku ya, Kak. Ya. Oke, di sini saya lanjutkan. Di sini ada aspek legibility, yaitu potensi pada sekitar site yang menjadi bangunan pada site tersebut. Di bagian ini pakai gambar dari kakak ya. Iya, tadi katanya kalau materinya satu tiap orang, Anda bisa pakai materi Anda sendiri. Oh, oke. Kalau pakai yang punya Safira, tapi ya dijelasin bareng-bareng. Oke. Oke, di bagian atas ini yaitu Jalan Bintang, di bagian sebelah kiri sini, bagian sebelah kiri. Kak, tunjuk, Kak. Jalan Bintang. Di bagian sebelah kiri lagi di sini, ini di bagian Jalan Abdul Kasim, itu daerah komersial dan juga pertokoan. Dan untuk PET atau jalur di sekitar saya terdapat beberapa gang-gang utama. Diperkuat dengan adanya deretan ruko di sisi kanan site dengan fasad yang seragam, dan di bagian depan site terdapat deretan komersial dan pertokoan. Langsung lanjut, Kak. Langsung yang selanjutnya. Oke. Nodes atau simpul pada kawasan merupakan persimpangan jalan tempat break atau berhenti sejenak dari jalur persilangan. Oke. Ini untuk final block. Ini blok A, Fendi. Iya. Oke, ini untuk final blocknya, izin saya terangkan lagi. Untuk keterangan, blok A itu memiliki 1.300 meter persegi, blok B dia 1.300 meter persegi, dan blok C dia 1.300 meter persegi. Dengan KDB 80%, didapatkan dari Perwako nomor 62 tahun 2012. Dengan koefisien lebar bangunan maksimal 27 lantai. Perda Palembang nomor 15 tahun 2012. Blok A dengan 70% koefisien dasar hijau dikali 1.300 sama dengan 910, dengan koefisien lebar bangunan 910 dikali 27 sama dengan 24,570 hektar dengan koefisien, jadi didapatkan 2400,570 dan dibagi 910 dari koefisien lebar bangunan sama dengan 27 lantai, jadi pas dengan peraturan perundang-undangan Kota Palembang. Dan blok B sama juga 1.300 juga dengan perhitungan sama dan mendapatkan hasil 27 lantai juga, dan blok C sama juga. Lanjut, Kak. Dan ini untuk blok area. Yang pertama yaitu pusat perkantoran. Yang kedua yaitu pasar swalayan, yang ketiga apartemen. Dan ini untuk pedoman masing-masing dari fasilitas.
yaitu kebutuhan administrasi, pelayanan umum, dan luas area total, serta dan lain-lainnya. Bisa dilanjut, Kak? Oke, dan ini untuk cost and value blok A. Bisa dijelaskan oleh Fendi untuk blok A. Nah, untuk cost and value blok A, untuk luasan coupling 1.300 meter persegi, bangunan inti yaitu hotel, luas 1.040 meter persegi dikali 20 lantai sama dengan 20.800 meter persegi. Bangunan penunjang atau rental office yaitu untuk luas 1.000 meter persegi kali 3 lantai sama dengan 3.000 meter persegi. Untuk bangunan penunjang atau shopping and restoran, untuk luas shopping and restoran yaitu 1.000 meter persegi dikali 4 lantai sama dengan 4.000 meter persegi. Dan untuk step 2 yaitu harga jual dan sewa hotel dengan harga sewa tipe deluxe yaitu 80 unit 3 juta dikali 80 sama dengan 240.000 per unit. Dan juga tipe suite yaitu 60 unit 15 juta dikali 60 sama dengan 900 juta. Dan untuk tipe presidential suite 40 unit Rp 20 juta dikali 40 sama dengan 800 juta. Untuk jumlah keseluruhan yaitu 19.400.000.000 rupiah. Dan juga untuk step 3 nilai proyek rental office sama dengan 300 meter persegi dikali 80% dikali Rp 10 juta sama dengan 24 juta rupiah. Dan untuk shopping and restoran sama dengan 400 dikali 80% dikali 3 juta sama dengan 9.600.000 rupiah. Dan untuk step estimate yield for rental office 10% or yield 10. Estimate yield for shopping and restoran 8% or yield for 12,5. Untuk hotel sama dengan 1.940.000 rupiah dikali 10 sama dengan 9.400.000 rupiah. Dan untuk rental office 24 juta dikali 10 sama dengan 2.400.000 rupiah. Dan untuk restoran itu 9.600.000 rupiah dikali 12,5 sama dengan 120 juta rupiah. Dan untuk total hotel 19.400 juta dan juga rental office 2.400 juta dan untuk shopping dan restoran 120 miliar. Dan untuk selanjutnya Kak. Dan untuk perhitungan flue blok A untuk luasan coupling itu
1.300 meter persegi, dan untuk step 1 harga kapling itu 5 juta per kapling. Untuk luas kapling 1.300, dan untuk harga tanah, harga kapling dikali luas kapling. Harga tanah senilai 5 juta dikali 1.300, yaitu 6.500.000 juta. Dan untuk step 2 biaya konstruksi. Untuk hotel 20.800 persegi dikali 3.500.000 sama dengan 72.800.000 juta. Dan untuk rental office 3.000 meter persegi dikali 3.500.000 sama dengan 10.800.000. Dan untuk shopping and restoran 4.000 meter persegi dikali 3.500.000, yaitu 14 miliar. Dan untuk nilai keseluruhan dari hotel, rental office, dan shopping itu adalah 97.600.000 juta. Dan untuk step ketiga biaya konsultan, yaitu biaya konsultan ada 15% dari biaya konstruksi. Jadi 15% dikali 97.600.000 juta sama dengan 14.647 juta. Dan untuk step 4 average borrowing itu 6.500.000 juta ditambah 97.600.000 juta ditambah dibagi 2 ditambah 2 kali 14.640 juta dibagi 3 sama dengan 6.500.000 juta ditambah rupiah 48.800.000 juta ditambah 29.294 juta dibagi 3 sama dengan 60.065 juta. Dan untuk besar biaya pinjaman 65.065 juta dikali 2 tahun kali 2% sama dengan 15.615 juta 600. Dan total biaya tanah yaitu 6.500.000 juta. Dan untuk biaya konstruksi 97.600.000 juta. Dan untuk biaya konsultan 14.647 juta. Dan untuk pinjaman bank 15.615 juta 600. Dan untuk nilai keseluruhan dari biaya tanah, biaya konstruksi, dan biaya konsultan dan juga pinjaman bank yaitu 127.862 juta 600. Dan untuk profitnya dari 20% dari kos, 20% lagi dikali Rp 127.862 juta 600 sama dengan 25.572 juta 520. Untuk grand total cost plus profit yaitu 127.862 juta 600 ditambah 25.572 juta 520 rupiah sama dengan 153.435 juta 120.000 rupiah. Dan untuk project value, project cost yaitu 153.435 juta 120.000 rupiah. Dan juga untuk project cost 127.862 juta dan 600.000 rupiah. Bisa disimpulkan bahwa blok A layak. Untuk selanjutnya, Kak.
Nah, untuk cost and flow, perhitungan flow yang blok B akan disampaikan oleh siapa ini? Kak Safira ya? Bukan, Oleh Ilham Fajar Pratama. oleh Ilham. Oke, saya lanjut di sini untuk cost and value perhitungan yang blok B yaitu luas scaffolding itu 1.300 meter persegi dengan bangunan inti yaitu kantor atau office dengan luas 1.040 meter persegi dikali 7 lantai sama dengan 7.280 meter persegi. Dengan bangunan penunjang atau hotel luas sama dengan 1.000 meter persegi dikali 15 lantai sama dengan 15.000 meter persegi. Bangunan penunjang yaitu shopping dan restoran. Luas sama dengan 1.000 meter persegi dikali 5 lantai sama dengan 5.000 meter persegi. Step kedua, yang bangunan hotel untuk harga sewanya yaitu per hari dengan tipe standar sama dengan 300.000 dikali 80 sama dengan 24 juta dan tipe deluxe yaitu 750.000 dikali 60 sama dengan 45 juta. Dengan tipe suite 1 juta harga sewanya dikali 40 sama dengan 40 juta dengan total sama dengan 109 juta. Dan untuk step ketiga yaitu nilai proyek dengan rental office sama dengan 7.280 meter persegi dikali 80% dari koefisien lebar bangunan sama dengan dikali 10 juta sama dengan 58.240. Dan untuk shopping dan restoran 5.000 meter persegi dikali koefisien lebar bangunan dan dikali 3 juta sama dengan 12 miliar. Step keempat, estimasi rental office, estimasi yield for rental office 10%, dan untuk estimasi yield for shopping yaitu 8%, untuk hotel yaitu 109 juta dikali 10 sama dengan 1M,90, dan untuk rental office yaitu 58.240 dikali 10 sama dengan 5M,800. Dan untuk restoran yaitu 12 juta dikali 12,5 sama dengan 150M. Dengan total hotel sama dengan 1 triliun dan rental office sama dengan 5.824 juta dan shopping dan restoran yaitu 150M. Jadi total 5.975 juta. Dan untuk bagian sebelah kanan yaitu untuk bagian bawah yaitu lantai dasar, dan untuk selanjutnya lantai ke atasnya lagi yaitu bagian mall, dan selanjutnya itu ada di sini bukan hotel tapi itu rental office lebih tepatnya, tapi ini belum diperbarui, dan untuk ini mungkin nanti akan diperbarui. Untuk selanjutnya Kak, step gambar selanjutnya. Oke, untuk cost and value selanjutnya yaitu blok B, luas coupling dengan 1.300 meter persegi dengan step 1. Sudah ada ini. Dengan step 1 harga coupling 5 juta, luas coupling sama dengan 1.300, harga tanah
Harga tanah sama dengan harga kapling dikali luas kapling sama dengan harga tanah. Dengan harga tanah yaitu 5 juta dan dikali 1.300, luas kapling sama dengan 6.500.000.000. Ini blok A punya siapa blok A? Anda blok berapa? Blok A punya Fendi, Pak. Ya Anda punya, Anda yang mana? Saya blok B, Pak. Ya yang bisa yang blok B saja. Yang blok B mana perhitungannya? Untuk yang masalah perhitungan ini sebenarnya dari Ilham, Pak, sama sekali belum mengerti banyak, Pak. Cuman di sini Ilham coba lebih memahami, Pak. Nah, yang perhitungan blok B yang mana? Mana lembar perhitungannya? Untuk lembar perhitungannya inilah, Pak. Ini kan tuh blok A. Ini blok B. Coba lihat yang di paling akhir itu. Bisa disimpulkan bahwa blok A lah ya. Jadi kan untuk blok A kan. Yang blok B-nya yang mana? Oh iya, hasil akhirnya blok A itu ya. Blok B harus ini blok B, Pak, tapi bagian hasil akhirnya itu dari blok A masih tertulis, Pak. Inilah sudah perhitungan blok B sebenarnya ini, Pak. Ini yang membuat siapa ini sebenarnya? Perhitungan ini buatan satu orang atau kalian melakukan pembahasan kelompok? Perhitungan. Yang menghitung ini siapa sebenarnya? Anda menghitung nggak? Atau cuma bacain aja? Untuk perhitungan ini, Pak, sebenarnya sama-sama, Pak. Cuman di sini mungkin ada yang belum mengerti. Dari aku juga masih belum paham nian, Pak. Dan juga ini karena dari perhitungan dari yang sebelum-sebelumnya, dari bangunan yang sudah ada konsep sebelumnya. Jadi ini masih tetap pakai yang sebelumnya. Jadi mungkin untuk perhitungannya ini kami juga masih memahami, Pak. Ya, dari yang materi yang sebelumnya kan saya sudah bilang itu bisa Anda gunakan, juga tidak. Jadi tidak harus perhitungan atau pembahasan yang kelompok sebelumnya itu Anda gunakan kembali. Bisa saja berubah, nggak masalah. Yang digunakan itu hanya kafling, hanya site-nya saja, tapaknya saja, lokasinya saja. Mengenai semua aturan mainnya, pembahasannya, perhitungan segala macam itu bisa sama sekali baru. Jadi tidak ada yang mengharuskan Anda pakai ini. Maka kan saya tulis bisa menguntungkan dan juga merugikan. Menguntungkan karena mungkin Anda hanya tinggal meneruskan saja. Tapi merugikan bisa jadi karena mungkin saja apa yang dibahas itu tidak benar, yang maksud dibuat tidak benar. Maka harus diperbaiki. Kan lebih sulit memeriksa itu. Memastikan dulu apa yang. Nah, selama ini yang dikerjakan apa? Kalau Anda hanya menggunakan saja. Yang Anda kerjakan apa sebenarnya? Yang benar-benar Anda kerjakan yang mana? Untuk bagian yang dikerjakan ya, Pak. Ya, yang benar-benar Anda kerjakan itu yang mana? Yang sudah Anda kerjakan? Untuk bagian perhitungan itu sebenarnya Ilham tidak masuk, Pak, sebenarnya di bagian perhitungan ini. Cuma aman untuk yang bagian atas-atas tadi, di sana kami bagi 3 kadang. Untuk yang bagian atas. Yang mana? Coba mana? Yang tunjukkan yang Anda kerjakan yang mana?
Coba ini yang ngatur slide-nya. Lembar mana yang ini yang dikerjakan per orang? Yang mana? Jadi Pak, untuk yang bagian gambar ngerjain kawasan 3D, terus yang kayak buat ini nih kami bagi-bagi rata di satu tempat gitu. Nah kalau untuk yang ini Ilham kerjainnya. Nah, terus ini kalau yang di bagian deskripsi site ini ada perubahan dikit-dikit dari Syafira sama Fendi. Selanjutnya juga ada modifikasi antar kami bertiga. Jadi kayak ada kurang apa, jadi kita sharing aja gitu Pak. Tapi ngerjain misal di satu laptop atau di 2 laptop kayak gitu Pak. Kalau untuk gambarnya di laptopnya Ilham. Selanjutnya itu ada yang ini Ilham yang ngerjain, ini Vira, ini juga sama. Yang bagian ini ada Fendi, ini Vira, ini Ilham sama Vira, ada bagian cari ya. Selanjutnya yang ini rame-rame sih Pak sebenarnya di satu tempat gitu Pak. Nah cuman bagian kos palunya mereka tuh masih mahamin gitu Pak, masih nggak mahamin itunya. Jadi kami Vira isi kayak gitu dan mereka mahamin caranya kayak gimana dan ternyata masih bingung katanya setelah meet mau mencoba menemui Bapak untuk minta jelasin langsung kata mereka. Soalnya masih bingung Pak. Coba lihat tadi. Coba yang gambar 3D tadi, gambar 3D kawasan tadi. Gambar 3D kawasan yang tadi, awal. Ini apa? Nah, ini pembagiannya gimana? Siapa mengerjakan apa? Apa yang mengerjakan semua proyek 3D seluruh kawasan satu orang? Di sini kan ada file yang sebelumnya. Jadi kalau di sini nih sebelumnya kan ada Vira punya 3D sendiri. Nah terus kata Ilham coba dimodifikasi aja Kak. Ilham coba buatin kayak gini dulu siapa tahu benar, kalaupun ada pasti ada perubahan selanjutnya nanti kita ubah masing-masing gitu Pak. Ya, saya kan punya gambar yang lama yang kelompok yang sebelumnya. Nah, Iya Pak. dari gambar yang lama itu yang berubah apa saja? Tadi kan dibilang warnanya udah ini warnanya aja nggak sepakat nih warnanya merah dan untuk pemukiman sama hijau misalnya kan. Diskusinya terjadi gimana cara ada ini komunikasi antar anggota ini? Apa ini kejar satu orang terus diklaim saja, jadi nggak ada ininya, yang penting sudah buat, nggak usah lagi dibahas-bahas, yang merah. Padahal kan harusnya kan yang merah kan komersil, kemudian kan warna kuning, hijau kan untuk penghijauan, industri kan bisa kayak gitu. Itu kan ada ininya, mestinya ada pembahasan karena disitulah proses belajarnya, bukan cuma orang bikin terus tempat yang harus digunakan. Untuk masalah warna itu kesalahan dari Ilham. Itu Ilham mungkin nggak ngobrol-ngobrol lagi dengan kawan-kawan yang lain, karena memang jelas Ilham di sana coba untuk
Mungkin egois Pak ilhamnya Pak. Jadi Bukan soal egoisnya, maksud saya tanyakan itu gimana cara Anda berkomunikasi pembahasan kelompok ini? Apa masing-masing kerjaan sendiri-sendiri terus dikumpulkan, terserah gimana caranya, atau enggak memang ada proses diskusinya? ya Pak, jadi untuk proses diskusi itu lah sudah ada Pak dari proses diskusi, tapi mungkin kurangnya waktu Pak untuk misalnya ketemu dari kami bertiga. Jadi dari kami itu online via online Pak kadang itu. Jadi kadang ada waktu dari Kak Vira, kadang dari kami yang susah, kadang ada waktu dari kami Kak Viranya juga. Jadi untuk komunikasi itu kami sekedar kadang via online. Jadi sering terjadi miss Pak. Oke, saya tanya sekarang, apakah jadwal pertemuan Anda itu rutin atau tidak? Untuk jadwal pertemuan itu kurang rutin Pak. Dalam sekali pertemuan itu berapa lama biasanya? Dalam sekali pertemuan itu terakhir kemarin 6 jam Pak, Sampai sore dari nggak sih, Bang? jam dari jam berapa tadi Kak kemarin Kak? 17-an nggak? Dari jam 11 Pak, dari jam 11 ya, dari jam 11 mulainya jam 12 sampai di 12. lokasi Jam segitu. pulang jam 5. Di lokasi misalnya di mana? Di site? Di satu tempat Pak. Ya, oke. Berarti kalian ketemunya offline dong? Ketemunya sama-sama, bahas sama-sama gitu? Offline. Itu berapa kali? Pertemuan offline berapa kali? Baru sekali itu aja? Yang 6 jam itu? Ada 3 kali nggak sih Ham kita? 3 atau 2 kali? 2 caknya Kak. Iya Ham. Ada 2 kali. 2 kali Pak, sisanya online. Untuk ini Pak, maaf Pak, untuk trade di kawasan kan Vira udah menjelaskan untuk pewarnaan perumahan, kawasan perumahan, industri, toko itu sudah Vira kasih tahu, mungkin pas pengerjaan di Ilhamnya itu lupa atau gimana? Enggak, ini bukan masalah Anda membela atau Anda memojokkan teman Anda. Bukan masalah itu. Masalah ini adalah kerjaan kelompok yang harus dikerjakan bersama-sama. Itu masalahnya. Nah, kalau Anda sendiri tidak ada jadwal rutin pertemuan, misalnya dalam seminggu sekali ketemu, nggak masalah mau pertemuan cuma 10 menit, mau pertemuannya 6 jam. Tapi itu rutin, itu yang pertama. Karena untuk memastikan kerja kelompok itu adalah dia pertemuannya itu sudah harus reguler. Tentu misalnya dalam seminggu itu berapa kali pertemuan, dalam sekali pertemuan itu apa yang akan dibahas, ketahuan. Jadi progresnya kelihatan. Oke, hari pertemuan pertama misalnya kita bahas siapa yang akan bikin 3D-nya, dibagi per kelompok, dibagi per orang misalnya. Si A menjadi bagian utara, si B bagian selatan, yang C bagian tengahnya. Atau enggak, cukup satu orang saja mengerjakan semua 3D-nya. Enggak masalah. Pembagian itu dibahas secara kelompok. Kemudian bagaimana penentuan tentang masa-masa bangunannya, dampak bangunannya, tinggiannya gimana, itu dibahas lagi mungkin di minggu berikutnya. Kemudian minggu berikutnya lagi dibahas tentang fungsi bangunan kawasan di sekitarnya gimana. Kemudian baru dibahas bagi pembagiannya atau analisisnya seperti apa. Yang seperti itu dibahas rutin. Jadi bukan cuma sekali ketemu bahas pembagian kerja, kemudian minggu berikutnya bahas sudah terima jadi. Ya, bukan seperti itu kerja kelompok namanya. Ya Pak, siapa? Kan kalian kan nggak pernah asistensi. Asistensi juga cuma sekali, habis itu nggak pernah diapa-apain lagi. Justru kan gunanya untuk asistensi itu adalah untuk memastikan apa yang dikerjakan itu sudah benar atau belum. Itu masalahnya. Dan pekerjaan perencanaan kawasan ini kan memang bukan pekerjaan satu orang. Ini pekerjaan tim sebenarnya. Kalau mau dibahas mengenai kompetensi, sebenarnya Anda perlu urban planner, perlu ahli ekonomi, perlu ahli transportasi,
Tapi kan ini dalam rangka untuk apa? Exercise latihan. Ya, Anda mencoba untuk menjadi semua ahli-ahli tersebut. Tapi kan perlu ilmunya. Makanya perlu buku panduan itu, responsive environment itu, memastikan bahwa yang dibahas itu benar. Ini tidak sama dengan pekerjaan perancangan 1-5. Bukan bahas kafling, tapi dibahas kawasan. Untuk dibagi per kafling nantinya. Jadi Anda membahas peraturan yang akan diterapkan pada masing-masing kafling dalam kawasan. Memastikan, oh apakah benar misalnya kawasan tersebut KDB-nya 70% atau enggak, ya kawasan ini KDB-nya cuma 40% saja. Kawasan lainnya itu harusnya 80% karena dia padat. Kawasan lain cuma boleh 20% karena dia untuk hijauan. Itu yang Anda bagi. Sehingga tidak mungkin besaran kafling itu sama. 1.300, 1.300 setiap ABC. Nggak mungkin dibagi rata seperti itu. Jadi kalau mau lihat ininya, coba lihat tadi ininya. Lihat apa? Lihat pembagian kafling tadi. Jadi bagi 3 ABC tadi. Coba lihat slide-nya. Bagian dibagi 3. Ini seperti lambang Mercy tadi tuh. Mana bagian kaflingnya? Nah, nggak mungkin seperti ini. Besaran kafling itu Anda ukur kalau Anda bagi misalnya, bagi 3 itu. Kafling A berapa besarannya? Kafling B berapa besarannya? Dari mana? Ya dari besaran yang dibagi itu. Bentuknya kan apa seperti A itu kan seperti pentagon tuh, bintang 5 kan? Yang C itu seperti apa jajaran ginjal. B itu tidak beraturan. Kan nggak mungkin eksak sama 1.300. Coba lihat tadi ini. Lihat apa? Lihat hasil ukuran tadi, ukuran pembagian kaflingnya. Mana ada besaran tadi? Dari 1.300 1.300 tadi. Nah, blok A 1.300, blok C 1.300, blok C 1.300. Ya nggak mungkin sama lah, pasti beda-beda ukurannya. Dan sebenarnya pembagian ini, pembagian kafling ini ditentukan bukan karena ada 3 kelompok, ada dibagi 3, bukan itu. Pembagian kafling ini ditentukan dari pembahasan permeability yang di awal. Ini kan kesalahannya kan sama persis seperti kesalahan kelompok yang semester lalu ini. Makanya saya tanya, dikerjakan atau enggak? Ini pasti enggak dikerjakan, hanya menggunakan saja materi yang semester lalu. Termasuk salah-salahnya juga hampir sama ini ya. Coba lihat itu ya, dari lembar ini saja. Keterangan itu ya, blok A 1.300, blok C 1.300, blok C 1.300, sudah salah tulis. Dari keterangan legendanya, penulisannya, B yang warna biru, A yang warna merah, ya, C yang warna kuning, itu juga salah. Berarti kan ini kan ada yang mengerjakan, ada yang tidak memeriksa, atau memang tidak diperiksa dan tidak dikerjakan. Kan sudah beda masalahnya. Nah, yang melayout ini siapa? Yang meletakkan semua gambar-gambar dalam satu. Jadi siapa? Kan bisa sebenarnya orang yang berbeda. Dibahas nggak ini per kelompok? Ya enggak lah pasti. Kalau dibahas ketahuan dia mana ini kesalahan. Perhitungan itu ya, ya. Blok A 1.300 sama dengan 770% kali 1.300 sama dengan 910. KLB-nya 900 kali 27. 24570. Terus 24570 dibagi 910 sama dengan 27. Itu apa fungsinya? Kan jelas aja kalau 900 kali 27 itu 2470. Terus 24570 dibagi 900 27. Itu kan perhitungan apa itu? Apa gunanya balik seperti itu? Tidak ada gunanya. Itu menghitung apa coba? KLB itu. Menghitung KLB kan sudah ketahui KLB-nya 27. Menghitung apa? Menghitung 900 kan sudah tahu 910.
70% dari 1.300. Jadi angka ini nggak berguna sebenarnya. Kalau Anda mau menghitung KDB, berapa luasan lantai dasar bangunan, itu kan dihitung berdasarkan bagaimana bentuk ukuran dari lantai dasar bangunan tersebut. Lihat dari prinsip perimeter bloknya. Panjang kali lebar. Ya, panjang kali lebar kali besarannya berapa, bentuknya seperti apa. Baru dapat ukuran KDB-nya. Jadi kalau misalnya KDB yang diperbolehkan itu adalah 70%, bentuk bangunan Anda kan bisa saja nggak 70%, mungkin cuma 65%. Mungkin bangunan Anda cuma berapa? 69 atau tambahan sampai 70, karena itu masa yang diizinkan untuk menutupi tapak. Nah, tinggi bangunannya berapa? Dari mana dapat tinggi bangunan 27 itu? Jadi masing-masing bangunan Anda tingginya 27 lapis. Kan enggak, tergantung dari bagaimana bentuk masa bangunan Anda. Coba lihat ke yang slide nomor 13 ini. Slide nomor 13. Geser. Ya, lagi bawah lagi. Bukan, nomor 13. Ini 12, 13 setelahnya. Setelah ini. Slide nomor 13. Nah, inilah dia. 20 lantai itu dari mana? 3 lantai itu dari mana nih? Hotel, luas 1040 meter persegi kali 20 lantai. 20 lantai dari mana? Yang mana yang 20 lantai? Terus bangunan penunjang 1000 meter persegi kali 3 lantai. Yang mana bukan penunjangnya? Bangunan penunjang shopping dan restoran 1000 meter persegi. Yang mana bangunannya? Anda harus warnai berbeda. Yang mana yang dia hotel, mana dia kantor, mana dia shopping mall. Misalnya hotel Anda bikin warnanya merah, atau supaya beda dengan pembagian zoning tadi, ada warnanya lain, misalnya merah muda. Misalnya. Yang hotel Anda warnain misalnya coklat. Misalnya. Itu kelihatan yang mana bagiannya, karena inilah yang akan menentukan apakah perhitungan ini masuk secara ekonomis. Jadi Anda membandingkan perhitungan rencana desain bangunan secara ekonomis. Apakah nilainya itu lebih tinggi dibanding biaya konstruksinya. Jadi apakah dia akan jadi 30 lantai, apa jadi 10 lantai, apa jadi 4 lantai, tergantung dari perhitungan ini. Inilah yang akan menentukan apakah desain itu bisa dibangun atau tidak. Kan nggak mungkin bangun lebih mahal dibanding harga jual atau harga sewanya. Makanya dalam peraturan itu, usulan peraturan yang akan dibikin itu, Anda sudah punya ancer-ancer, oh bangunan ini nggak mungkin dibangun lebih tinggi daripada 5 lantai. Kenapa? Karena kalau lebih dari 5 lantai pasti rugi. Kalau rugi pasti nggak akan mungkin dibangun. Apa membangun? Ini kan proyek komersil. Nggak mungkin juga kalau dibangun tapi nggak laku. Makanya perlu dibuat perbandingan antara value sama cost sama biaya. Nah, kalau Anda tidak memahami ini, ya Anda asistensikan. Anda kirim filenya ke Miro, bisa dibahas itu. Ini salah, saya jelaskan. Tapi kalau nggak pernah, ya gimana bisa dibahas? Saya anggap Anda sudah mengerti, sudah paham. Kalau sudah paham, ya tinggal jelaskan saja bagaimana cara perhitungannya. Ini misalnya ya, luas kafling blok A 1.300, luas kafling blok B blok C kan mestinya sama 1.300. Kan kaflingnya kan sama dari luasannya. Harga kaflingnya pasti sama.
karena di satu kawasan. Berarti harga tanah itu berarti sama di blok A, B, dan C. Padahal mestinya tidak, logikanya nggak mungkin sama. Harga kafling itu beda lokasi, beda harga, beda luasan. Biaya konstruksi ini pasti berbeda juga. Nah, hotel misalnya 2.800 itu dari mana? 20.800. Itu kan mestinya dari bentukan tapak bangunan hotelnya dan bentukan masa bangunan hotelnya, lantai 1, lantai 2, lantai 3, ada berapa kamarnya, dan biayanya, ya, biaya konstruksinya itu adalah 3.500, 3.500 per meter persegi. Jadi biaya konstruksi hotel itu adalah 72 miliar. Pertanyaannya sekarang, ada nggak orang mau bangun 72 miliar? Ya. Bisa nggak 72 miliar itu diganti atau dibiayai? Ini ya, saya ambil contoh nih ya. Sekarang saya bahas aja lah. Menghitung proyek itu ada value-nya, ada cost-nya. Ya, nah, contoh ini dibuat panjang 12, lebar 12 meter, panjangnya 45 meter, terus panjang sisi bangunannya 12 tambah 15 tambah 48. Bagian bawahnya, lantai dasarnya itu 18 meter. Ini untuk menentukan berapa luas bangunan. Ini masih luas bangunan terancur kira-kira, tapi nanti bentuknya juga akan seperti ini, tidak beda jauh. Karena bedanya cuma 5%, 10% bedanya. Mungkin kalau tadinya 20 meter, jadinya cuma 22 meter. Jadi nggak terlalu jauh bedanya itu. Tapi ini menentukan bagaimana nanti masa-masa bangunan itu akan dibuat, dibentuk. Nah, dalam perhitungan project values itu ada namanya yang dijual dan disewakan. Ya, bedanya apa? Kalau dijual itu dia sekali transaksi selesai berpindah kepemilikan. Tapi kalau yang disewakan itu hanya disewakan saja, kepemilikan tetap pada yang pemilik. Tapi nanti dia ada biayanya, namanya biaya itu apa? Yield ya, biaya tahunan. Kalau di asuransi kan jadinya biaya preminya ya, yang dibayarkan per tahun, karena itu berkaitan dengan biaya perawatan dan segala macam. Nah, luasannya gimana? Ya tergantung. Anda tentukan dulu ya tipe dari tiap bangunan. Jadi kalau tadi misalnya ada apartemen, ada hotel, ada mall, ada ada kantor misalnya. Nah, biaya konstruksinya kan sama saja sebenarnya. Kan biaya bangun itu ada semen, ada pasir, ada batu, ada kaca, ada jendela ya. Yang berbeda itu nanti kualitas yang tergantung fungsinya. Makanya nanti biaya bangunannya tuh bisa beda-beda sedikit, tidak jauh banyak. Tapi nanti kita pakai ada standarnya, hotel berapa, kantoran berapa, mall berapa. Nah, kalau untuk biaya bangunan yang dijual, value ya, itu kita menghitung secara bulk, secara keseluruhan. Jadi misalnya dia, angka pertama ya, kalau untuk bagian bangunan yang akan dijual ya, tentukan dulu berapa jumlah lantai, berapa banyak dari unit itu yang akan dijual. Nah, di contoh ini misalnya kita ada ini ya, ada yang di lantai 2 ini, ada 4 baris dan 3 lantai yang akan dijual sebagai apartemen atau sebagai flat lah ya, apartemen ya. Berarti ada 3 kali 14, ada 12 unit. Nah, itu Anda hitung value-nya, kita hitung value. 12 unit kali berapa harga jual per unitnya.
Nah, di sini dibuat 28.000 pound sterling. Untuk perhitungan ini, anggap saja satu poundnya adalah 10.000. Jadi dia sekitar 250 juta untuk satu unit apartemen. Jadi nilainya untuk value-nya itu 12 kali 250 juta. Dapatnya 3 miliar. Berarti untuk si 33 miliar. Untuk si apartemen ini yang masing-masing unitnya itu bernilai 250 juta, itu dikalikan 12 unit, itu nilainya adalah 33 miliar. Nah, kalau dia akan disewakan, itu ada namanya perhitungan sewa per tahun kali persentase yield-nya. Ini terjadi kalau untuk proyek-proyek yang sifatnya komersil yang dia hanya disewakan saja, misalnya toko, ya. Nah, tapi yield juga perhitungan itu juga tergantung dari lokasinya. Makanya lokasi yang lebih menghadap ke jalan itu lebih tinggi nilainya, nilai sewanya dan juga nilai komersilnya, ya. Dan untuk dia yang disewakan itu nilainya tidak 100%, tapi hanya luas yang disewakan saja. Jadi kalau misalnya dia ada banyak kolom ya di dalam ruangan itu, nah kolom itu nggak dihitung sebagai luasan yang akan disewakan. Ada koridor, ya. Koridor itu tidak disewakan. Yang disewakan hanya yang digunakan saja oleh si penyewanya. Makanya ada perhitungan dia 80% saja, ya. Nih. Jadi untuk menentukan area yang akan dijual, area yang akan disewakan, itu ada perhitungan tersendiri, ya. Untuk flat, untuk apartemen, kantor, atau flat workshop, ya. Yang dihitung adalah net lettable area atau luas bersih yang disewakan. Jadi untuk bagian dalam bangunan yang dikurangi oleh area komunal service. Jadi area bangunan yang dikurangi area komunal, area bersama, ya, dan juga sirkulasi. Biasanya yang disebut dengan luas sewa bersih itu adalah 0,8 kali luas seluruhnya. Jadi cuma 80% yang digunakan sebagai luas yang bisa dijual. Jadi kalau Anda akan menyewakan 100 meter persegi, nilainya itu cuma 80 meter persegi. Karena dia sudah dikurangi luas-luasan lain yang dipakai bersama. Nah, kalau dia bangunan pabrik yang sifatnya satu lantai, itu dihitung seluruhnya, ya. Bagiannya sama dengan bagian dalamnya. Jadi bukan yang berbagi-bagi seperti toko-toko, ya. Untuk toko-toko itu tergantung zonanya, ya. Makin dekat dengan jalan itu makin tinggi nilai ininya, nilai perhitungan net lettable areanya. Nah, Anda lihat di sini, ya. Nih. Jadi kalau biaya sewa per meter perseginya, kalau office itu adalah 1 juta per meter persegi, ini per meter persegi itu, ya. Toko itu zone A yang lebih menghadap jalan itu adalah 2 juta per meter persegi. Toko zone B 1 juta, toko zone C itu 500.000 per meter persegi. Ini untuk menghitung value. Nanti ada hitung. Nah, mana toko, ya? Ini misalnya toko yang bawah ini. Dibagi 3, tergantung dari zonanya. Anda hitung dikali dengan rent roll-nya, sewa ininya, sewa per tahunnya. Ada nilai YP yang sudah ditentukan 10 atau 12,5 tadi sudah dituliskan, ya. Nah, value-nya ada ini. Annual rent roll kali 100 dibagi persentase yield. Atau hitungannya seperti ini, annual rent roll dikali YP. Jadi bisa pakai cara ini, bisa pakai cara ini, yang atas 2, ya. Sama aja hasilnya. Kemudian baru ditambahkan value flat tadi yang dijual berapa, value office tadi yang disewakan berapa, value toko yang disewakan berapa, baru ditambahkan. Nah, nilai ini harus lebih tinggi dibandingkan dengan nilai konstruksi. Jadi kalau Anda lihat di ininya, luas itu tergantung dari bagaimana bentuk ancar-ancar bangunan nantinya. Jadi udah ketahuan bentuk seperti ini, bentuk huruf L nih. Ya, bentuk huruf L ini melihat dari perimeter blok. Ya, bentuknya mengikuti bentuk side-nya. Nanti dibandingkan dengan biaya
proyek, biaya bangunan. Biaya bangunan terdiri dari biaya beli lahan, biaya konstruksi, biaya profesional, biaya untuk bayar-bayar ahli-ahli. Arsiteknya berapa, orang QA, orang sipilnya berapa, orang ini berapa ya. Terus ada biaya sewa pinjam uang ya. Karena pada umumnya pembangunan properti itu selalu menggunakan pihak ketiga ya, bank ya, untuk pembiayaannya. Karena orang nggak mungkin punya duit miliaran, jadi dia perlu sewa dari bank, perlu pinjam dari bank, tapi untuk itu dia kena bunga pinjaman. Ini dihitung ya. Nah, biaya lahan itu bisa dihitung dari berapa kira-kira biaya lahan, harga jual tanah di situ, sekitar situ ya. Kalau tadi ada 5 juta, berarti berlaku sama 5 juta dikali luas lahannya berapa. Nggak mungkin 1.300 lahannya, tergantung dari berapa besaran lahannya, pembagiannya seperti apa ya. Dan nggak juga mesti dibagi 3, bisa aja bagi 4, bagi 5 lahan itu tuh. Yang Anda kerjakan memang cuma ada 3 kafling, tapi pembagian lahannya tergantung dari bagaimana peruntukan pembagian berdasarkan permeability. Bisa saja satu lahannya dibayarkan untuk penghijauan atau untuk parkir bersama ya, atau untuk fungsi lain ya. Nah, untuk biaya konstruksi tergantung dari jenis bangunannya. Di sini sudah dibuat nih. Untuk contoh dalam latihan kita ini, biaya untuk bangun flat, apartemen dan sejenisnya ya, apartemen sewa, apartemen atau rumah susun, itu 3 juta per meter persegi biaya bangunnya, 300 pound sterling ya, kali 10.000 ya, 3 juta. Kalau perkantoran itu lebih mahal, 4.900.000. Kenapa? Karena bangunannya itu sudah diatur untuk lebih representatif. Jadi kalau lantainya mungkin sudah lantai mewah ya, lantai granit atau marmer. Karena ini sebagai kantor ya. Kalau flat perumahan itu kan dia kan sebagai hunian. Lebih mahal dibanding dengan toko karena dia sudah punya beberapa ruang yang disekat-sekat ya. Sudah ada kamar mandinya, sudah ada dapurnya, sudah ada kamar tidurnya ya. Nah, jadi flat jadi kalau urutannya yang paling mahal itu office, kantor, perkantoran. Yang nomor 2 itu adalah hunian, yang nomor 3 itu adalah pertokoan. Nah, tergantung fungsi Anda pilih ya. Kalau Anda nanti pilihnya itu adalah hotelnya tergantung hotel bintang berapa. Jadi kalau ada sepakatnya oke. Hotel bintang 3 itu biaya bangunannya itu adalah 3 juta misalnya per meter persegi. Hotel bintang 4 itu biaya bangunannya 4 juta. Hotel bintang 5 itu biaya bangunannya 5 juta. Nanti sepakati aja di kelompoknya. Kalau office-nya kalau dia bintang office-nya itu, kalau dia untuk kantor-kantor yang sifatnya menengah ke bawah, mungkin 4.900.000. Kalau dia untuk kantor yang mirip ruko, mungkin harganya disamakan saja dengan harga ruko, sekitar 2.500.000 ya. Jadi pembagiannya itu disesuaikan dengan fungsi apa yang Anda akan tempatkan pada kawasan Anda. Ini kesepakatan kelompok, tapi ancar-ancarnya sudah ada dibahas di dalam buku ini. Jadi kalau dia bangunan itu kira-kira setipe sama dengan rumah susun, itu 3 juta. Setipe dengan kantor, misalnya kantor bank misalnya, itu 4.900.000. Setipe dengan ruko itu 2.400.000. Nah, nanti perhitungannya adalah biaya bangunan itu dan luasan total sesuai fungsi dikalikan dengan biaya per unitnya. Dapat berapa ya, misalnya flatnya, apartemennya berapa, atau hotelnya berapa, perkantornya berapa. Tadi ada yang bahas virtual office. Pertanyaannya sekarang adalah virtual office itu ada tidak beneran ruangannya? Atau cuma virtual saja? Kalau virtual saja kan nggak perlu ada ruangannya. Sama juga virtual. Kalau dia ada ruangannya, sekelas apa ruangan itu? Apakah ruangannya cukup
karena virtual ya, cukup seukuran meja satu, komputer satu, atau enggak, dia lengkap. Jadi kalau ada 5 orang atau 7 orang di dalam ruangan itu, ya ada ruangan 7 atau 5 orang di situ. Jadi harus benar-benar definitif apa yang dibutuhkan dari masing-masing fungsi tersebut. Nah, ini Anda kalikan sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau apartemennya berapa, totalnya berapa, kantornya berapa, tokonya berapa, dapat totalnya. Nah, baru nanti setelah perhitungan bangunan ada menghitung fee. Ini gampang, ini kan sudah ada di tulisan itu. Perhitungan fee itu berdasarkan 15% dari konstruksi, biaya konstruksi. Jadi 15% kali biaya konstruksi dapatlah fee biaya tenaga ahli. Nah, kalau untuk biaya sewa itu dari rumus ini aja pakai ya. Berapa biaya sewa untuk proyek berapa lama, berapa tahun ya. Jadi kalau proyek dibangun selama 2 tahun, anggap aja 2 tahun lah proyek itu ya. Kalau mau lebih lama bisa saja, tapi dia akan lebih tinggi ya nilainya ya. Pengalinya bukan kali 2 ya, tapi pengalinya kali banyak. Nah, ini kan 2 tahun ya. Ini 12%. Kalau dia 4 tahun berarti mungkin jadi 24% total itu ya. Jadi ada biaya sewa, biaya pinjam, dan biaya atas biaya uang sewa pinjamnya itu. Lalu nanti dibandingkan totalnya berapa, ya, biaya beli tanahnya berapa, biaya konstruksinya berapa, biaya fee, biaya konsultan berapa, biaya untuk peminjaman dana berapa, totalnya berapa, dibandingkan ini cost value. Harus masukkan profit. Profit minimal itu adalah 20% ya. Biaya keuntungan dari proyek tersebut. Nah, selama biaya itu lebih tinggi antara value dibandingkan dengan cost plus profit, makanya disebut layak. Ya. Kalau nggak sama gimana? Oh, ternyata Pak, biaya saya lebih tinggi Pak dibanding biaya value-nya, biaya nilainya. Ini yang Anda rubah. Jadi mungkin office-nya yang diperbanyak, ini ada bandingkan ya. Ini biaya antara biaya kantor, biaya toko, zone A, zone B, zone C, dan biaya flat. Biaya konstruksi paling tinggi biaya yang ada di kantor, berarti lebih mahal ya biaya konstruksinya. Tapi kalau Anda lihat, mana value paling besar? Value paling besar itu ya, itu ada di ini nah, ada di shop zone A. Jadi Anda perbanyak toko yang di zona A itu luasannya. Jadi kalau tadi luasannya cuma 100, Anda tambah jadi 300. Perubahan fungsi itu akan menyebabkan perhitungan menjadi berbeda. Atau Anda kurangi biaya konstruksi yang lebih tinggi mana misalnya? Biaya konstruksi office lebih tinggi ya. Berarti jangan office-nya yang diperbanyak. Banyakin yang biaya yang lebih murah mana? Yang lebih murah mana? Toko lebih murah biaya konstruksinya. Udah banyakin toko. Atau di badan office Anda perbanyak aja hotelnya atau apartemennya, karena bedanya ada 190 ya, antara 4.900.000 dengan 3 juta. Ada berbanyak yang pembangunan flat dan kurangi biaya pembangunan untuk toko, kantor. Sama ya, fee juga berbeda nih. Mana fee yang paling mahal? Itu ada di fee. Jadi ada bandingkan biaya mana yang lebih murah dibanding value mana yang lebih tinggi. Itu diperbanyak. Untuk memastikan biaya perhitungan itu masuk antara cost dan value. Cara lain, kalau ternyata juga masih nggak masuk, adalah dengan mengurangi biaya-biaya konsultan tadi. Jadi jangan masukin 12%, tapi Anda rinci nih, arsiteknya 6%, QS-nya 2%, berarti ini berapa nih? Berarti cuma 9% totalnya itu. Jadi daripada masukin 20%, 15%, masukin aja 10%-nya untuk biaya konsultan ya. Atau cara lain adalah dengan misalnya mencari atau mengurangi harga jual tanah. Bukan 5 juta, harga jual tanahnya cuma 4 juta. Itu akan pengaruh pada berapa nilai dan perbandingan antara cost value tadi. Jadi intinya selama perhitungan itu masuk, itu berarti proyek itu layak. Tapi Anda juga harus perhitungkan seberapa besar nilai perbandingan itu ya. Kalau nilai proyeknya ada sampai 2 triliun ya, dibanding proyek yang hanya 500 miliar,
itu kemungkinan bisa dikerjakan itu adalah yang 500 miliar. Selisihnya itu Pak, misalnya 500 juta DCL ya. Tapi yang satu proyek nilainya sampai 10 T. Dibanding yang satu lagi selisihnya cuma misalnya 30 juta. Tapi proyeknya cuma 10 miliar. Nah, kemungkinan akan bisa dibangun itu adalah proyek yang 10 miliar. Jadi nilai cost value itu tidak serta-merta, meskipun nilai value lebih tinggi, itu menjadikan proyeknya layak, tetap juga harus dilihat dari berapa total nilai sebenarnya yang kita bicarakan itu ya. Semakin tinggi nilai proyeknya, meskipun dia beda value-nya lebih tinggi, tapi akan berakibat pada kemungkinan bisa tidaknya dia dibangun atau kemungkinan tidaknya dia dijadikan sebagai proyek real ya. Ada menghitung, Pak, saya bangun bangunan 30 lantai. Secara peraturan ya boleh, bisa ada diperkenalkan. Tapi apakah secara pembiayaan itu masuk akal? Siapa yang membangun 30 lantai kalau dia proyeknya perlu 10 tahun? Tidak ada yang membangun. Akan lebih mungkin kalau dia dibangun cuma 4 lantai. Tapi cuma setahun. Proyek itu akan lebih mungkin. Ya. Kesempatan untuk bisa terlaksana jadi proyek itu lebih besar dibanding proyek-proyek yang nilainya terlalu tinggi. Nah, ini perhitungan mengenai pembiayaan. Jadi kalau Anda tidak paham, Anda bisa baca lagi, kemudian bahas per kafling sesuai dengan lahan studi Anda. Kemudian asistensikan. Kirim filenya ke saya. Saya tahu Pak, saya sudah kirimkan Miro Pak, sudah saya buat perhitungannya, tolong diperiksa, saya akan periksa. Nanti kita bahas mana yang kira-kira perlu diperbaiki, mana yang perlu dipertajam, misalnya. Oh ini hitungannya salah, asumsinya dasarnya salah, misalnya. Kenapa? Harga bangunannya nggak segitu, harga bangunannya itu lebih tinggi. Misalnya. Baru ada proses belajarnya. Jadi, kalau misalnya Anda langsung main klaim saja, ini seperti ini, dicek salah, tapi itu terjadi di UTS ya, atau terjadi di akhir semester, udah nggak ada lagi ininya, tinggal penilaian saja. Proses belajar itu justru ada di proses asistensi, ada kesalahan perbaiki, dicek kembali, oh ada revisi lagi, cek kembali, baru kemudian tinggal presentasi saja, tidak lagi bahas materinya karena materi sudah dicek dan sudah benar semua. Oke. Ya. Pertama, pembagian bloknya harus berdasarkan perhitungan permeability ya. Nah, saya coba. Itu dari mana ya? Nah, ya. Pembagian kafling seperti ini kan dihitung berdasarkan ini, nah perhitungan antara berapa banyak jalur alternatif yang menuju ke arah site Anda tadi. Makanya kalau site Anda ini, yang menjadi constraint itu adalah jalan-jalan koneksi yang berada di sekitar lingkungan itu. Jadi bukan jalan yang melekat di kawasan, tapi jalan-jalan lain yang mengarah ke kawasan tersebut. Ini nanti dapat ancer-ancer atau estimasi di mana dia dipotong ya. Oh ini diperlukan jalan tembus, ini diperlukan jalan tembus. Jadi dengan site yang seperti ini, kemungkinan pembagiannya itu ya seperti ini. Nah, banyak kafling. Nanti setelah dibuat
usulan fungsi jalannya akan jadi seperti ini dengan lebar jalan dan kira-kira permukaan bangunan yang mengelilingi seluruh site, seluruh kawasan. Ini ada analisa untuk tipe jalan dan simpangan ya. Jadi tidak semua besar jalannya sama, tidak semua, tergantung dari fungsinya apa. Kalau untuk pemukiman itu berapa lebar jalan yang menghitung berapa laju kendaraan per menit per jam ya. Nah, kemudian juga ditentukan dengan ukuran blok size-nya. Jadi kalau blok itu nggak boleh terlalu besar. Kenapa? Kalau terlalu besar akan berpengaruh pada bentuk bangunannya nanti. Masa bangunannya nanti kan terlalu gemuk ya. Bangunan terlalu gemuk itu menjadi tidak efisien. Kenapa? Karena dia akan berpengaruh pada cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan. Makin gemuk bangunannya, makin perlu cahaya buatan ya. Berarti siang-siang dia harus nyalain lampu. Nanti pengaruhnya ke biaya operasional bangunan. Makanya dia harus sesuaikan ya berapa A plus B bagi 2 itu. A plus B per 2 itu luas idealnya itu sekitar 80 sampai 90 ya. Jadi kalau misalnya panjangnya 100, lebarnya 80, 100 sama 80 bagi 2, 90, berarti itu masih ideal. Tapi kalau misalnya lebarnya 200, panjangnya 100, 300 ya. 200 plus 100, 300 bagi 2, 150, itu terlalu gemuk. Mesti dikurangi menjadi 2 kafling jadinya. Jadi dibanding 1 kafling dengan 200 dengan lebar panjang 100, itu lebih dijadikan 100-100, ada 2 kafling. Itu prinsipnya seperti itu. Dan ini perhitungan untuk standar parkirnya yang boleh sediakan di lantai dasar bangunan ya. Parking standar mobil per gross square meter build space. Jadi standar parkir mobil per jumlah besaran lahan terbangun, per luas lantai terbangun. Jadi kalau misalnya dia ada lantai terbangunnya ada 1000 misalnya, ya berapanya? 200 mobil. Ini misalnya ini, average block size. Nah, kalau block size 80, misalnya ada di 90 ya, berapa lantai dia? 6 lantai, berarti di sini nah, di 100 meter persegi. 100 mobil per luas yang terbangun. Ini kamu berapa tadi? 1.300 dikali 10 lantai. 13.000 ya. Berarti 13.000 dibagi 100 mobil. Berarti 130. Nah, ini untuk flat. Kalau dia rumah 1 lantai, 2 lantai. Ini untuk yang di Untuk yang dipakai landed house, pakai pekarangan. Kita nggak ada pakai pekarangan ya. Jadi semuanya ada di ini rumah susun, blok family, dan dia bangunan komersil yang ini. Ya, flat ini yang bangunan komersil ya. Ini untuk non residential building. Jadi pembagiannya itu tidak harus dibagi rata 3 karena ada 3 kelompok, 3 orang ya. Bisa saja seperti ini. Jadi bisa saja lahannya ini yang untuk perkantoran, ini yang untuk hotel, ini yang untuk hijau, untuk parkir. Tentunya bisa beda-beda coveringnya. Tidak harus bagi 3 karena ada 3 kelompok. Dan besaran site-nya beda-beda. Ini yang besaran seperti ini. 100, 102, 66, ini 131, 98. Jadi Anda harus hitung berapa luas efektif tapak kafling itu setelah dia dikurangi jalan. Berapa lebar jalannya pembagiannya. Bagi jalannya gimana? Bagi jalannya dari sini tadi. Jalannya itu. Jadi semuanya berkaitan. Nah, kalau dari awalnya salah, ya ke belakangnya pasti salah juga. Pembahasan per kelompok itu digunakan untuk Anda membahas ini, jadi enggak ini, jadi enggak
nggak satu orang mengartikan sendiri, dibahas bersama-sama. Ya mungkin aja bisa beda-beda. Justru di sana nih ya diskusi terjadi di situ dari pemahaman yang tidak sama tadi. Kalau masih mentok juga ya tanyanya ke saya. Salah kan biasa, kalau juga belajar salah. Kalau misalnya Anda nggak mau belajar ya main ajar saja ya kayak gini. Begitu nggak ngerti baru bilang saya nggak ngerti. Kalau nggak ngerti ya tadinya sebelumnya, yang tanya sebelumnya, bukan setelah presentasi. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Ada banyak contoh-contoh itu ya, contoh-contoh materi yang kemarin ya, yang tahun lalu. Anda bisa cek. Kalau untuk pembagian coupling, pembagian masa bangunan itu ya, seluruh bangunan itu, Anda harus bedakan juga fungsi itu per lantai bangunannya. Jadi kalau hotel, misalnya hotel 4 lantai, ada lantai dari lantai 5 sampai lantai 9, Pak. Terus ada bangunan mallnya dari lantai 2 sampai lantai 4 misalnya. Itu dibedakan dengan lapis yang berbeda atau warna yang berbeda. Jadi ketahuan nih. Karena kita di sini adalah pembangunan atau desain untuk mix kawasan campuran. Ini kita belum bahas ke desainnya sendiri, baru pembagian masa-masa dan ancar-ancar bentuk. Jadi berdasarkan perhitungan itu sudah ketahuan tuh bentuk masanya itu L ya. Tinggi bangunannya itu mungkin 20 lantai dengan pembagian lantai dasar sampai lantai 5 itu untuk pertokoan. Lantai 6 sampai lantai 15 itu untuk perkantoran. Lantai 16 sampai lantai 20 itu untuk hotel. Itu sudah ditetapkan berdasarkan perhitungan. Karena perhitungannya dengan pembagian seperti itu, dia proyek ini menjadi layak misalnya. Nah, desainnya seperti apa? Nah, itu baru akan di tahap yang kedua itu, bagaimana mendesainnya. Gimana sih caranya mendesain bangunan hotel, kantor, sama mall? Bagaimana lobbynya, lantai dasarnya seperti apa? Apakah dibedakan antara pintu masuk hotel dan mall? Bagaimana nanti untuk transportasi liftnya? Apakah dia menjadi satu, ataukah dia dipisah? Itu udah urusan desain. Setelah aturan-aturan yang itu ditetapkan. Oh, ternyata disepakati bangunan semua fasilitas ini itu ada di lantai dasarnya atau lantai basementnya untuk parkir bersama misalnya. Nanti masing-masing bangunan nggak perlu lagi punya parkir sendiri-sendiri karena dia dipul di satu tempat. Nah, itu disepakati secara kawasan, ada konsep kawasannya. Nah, bisa saja nantinya bahwa pembagian bloknya berbeda dengan pembagian blok yang semester lalu. Bisa saja, nggak masalah. Jadi yang ada tetapkan itu, yang ada desain itu berubah sama sekali. Makanya saya bilang bahwa tidak harus sama, sesuaikan dengan ini yang analisa yang Anda kerjakan. Nanti penilaian perorangannya ya tergantung dengan perorangannya. Jadi nanti kalau misalnya Anda berdua ya, kalau sudah dapat nih misalnya, Pak pemilihan KPN seperti ini, kawan seperti ini misalnya, Anda berdua mendesain sesuai dengan perancangan yang coupling bentukan yang terbaru. Nah, untuk Safira bisa tetap bentuk coupling yang lama nilai perorangannya, ya. Nggak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah kalau misalnya Anda yang berdua ini harus mengikuti pembagian konsep kawasan sesuai dengan yang sebelumnya. Padahal Anda tahu bahwa ini sebenarnya salah. Seperti ini. Jadi di pekerjaan kelompok itu bisa saja hasilnya nanti berbeda dengan materi semester lalu ya.
Makanya kalau sama, semuanya sama, ya berarti saya anggap Anda tidak mengerjakan, hanya mendompleng saja. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak? Sekarang belum. Ya. Nah, Anda perbaiki ininya, materinya, sesuaikan dengan hasil diskusi tadi. Kemudian saya minta Anda melakukan pembahasan rutin kelompok ya. Saya nggak tahu, ada tentu aja waktunya kapan, seminggu berapa kali, minggu 3 kali kayak. Jadi rutin. Kemudian hasil dari ini nanti, hasil dari pembahasan itu Anda kirimkan ke Miro. Jadi saya tahu progresnya seperti apa. Jangan lagi kemarin kan saya set untuk Zoom, nggak ada yang masuk, nggak ada yang datang. Sudah online, sudah lebih mudah, tapi ternyata tidak juga lebih banyak produknya. Jadi jangan sampai online ini membuat Anda menjadi tidak produktif. Harus lebih disiplin ya. Anda aturlah sendiri gimana waktunya. Sayang ya kalau misalnya waktunya harus terbuang, harus mengulang lagi. Semester itu banyak. Anda bisa, kalau Anda produktif kan Anda sudah bisa maju untuk mengerjakan yang lainnya. Kalau enggak kan akan mengulang-ulang terus. Buang waktu, sayang. Jadi Anda atur nanti jadwalnya sama kelompok, kemudian perbaiki, kirimkan lagi ke Miro, kemudian selanjutnya kalau sudah oke, sudah pembagiannya sudah sesuai dengan teorinya, itu boleh dilanjutkan dengan desain per kafling perorangan. Kalau belum ya enggak, tetap aja di sini terus sampai benar dulu ininya pembagian kawasan. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada, saya tutup. Pak, izin Ya. nanya Pak, untuk pembagian per coupling itu untuk bentuk pemotongan ataupun penyilangan itu mengikuti, itu ada standarnya atau bebas kan Pak, itu kan Pak, untuk pembagiannya kan Pak. Nah, untuk bentuk segitiga atau bentuk kotak mengikuti arahan site, atau itu ada penentuannya Pak? Nah, pembagian kafling itu tergantung dari analisa permeability yang saya bilang tadi. Kan ada itu kan city connection, lokal. Di permeability itu kan ada ininya, ada cara untuk menentukan bagaimana pembagian blok. Hasilnya itu nggak mungkin plug bagi 3 seperti yang Anda lakukan. Makanya dilakukan itu per tahap. Tahap 1 itu adalah permeability. Tahap 2 itu adalah variety. Tahap 3 itu legibility. Di dalam buku itu ada cara-cara, jadi di design sheets itu, di lembar kerja itu ada cara-cara bagaimana mengerjakan tiap tahap. Nanti ketahuan, oh ternyata Pak, blok kami ini hasilnya itu jadi 5 kafling Pak, bentuknya itu. Tidak beraturan jadi. Jadi dari mana? Dari analisa yang tadi, analisa jalannya, ada berapa banyak alternatifnya, ada berapa banyak jalan yang dia direct, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada banyak belokannya. Apakah ada standarnya? Itulah standarnya, itulah panduannya. Dari analisa permeability. Jadi apakah bentuk bloknya pasti segi 5? Ya enggak juga. Apakah pasti segi 4? Ya enggak juga. Tergantung dari hasil analisanya.
Nah, makanya Anda baca bukunya itu. Kalau nggak paham, ya dibahas nanti. Tapi kalau misalnya belum baca, terus Anda tanya apakah ada standarnya, berarti belum baca. Cara pembagiannya itu adalah dengan melakukan analisa probability. Ada langkah-langkahnya. Anda lihat bagaimana bentuk jalan sekitar itu, mana berapa banyak koneksi yang mengarah ke site Anda itu, berapa banyak jalan yang koneksi yang langsung itu, berapa banyak jalan yang langsung itu, dan berapa banyak alternatif terhadap jalan langsung tersebut. Nanti itu yang membuat ancar-ancar, oh ini harus dibuat jalan baru, oh ini dimatiin aja jalannya karena jalannya itu nggak layak, atau ini jalan yang lamanya harus dibesarkan. Dan dapat kemudian usulan bagaimana seharusnya jalan itu ditembuskan dalam kafling yang akan menjadi kafling baru. Tuh. Nanti Anda baca dulu lah ini, biar lebih pahami bagaimana. Jadi analisa site, analisa tapak itu bukan seperti analisa site di PA 1-5. Oke, apa? Analisa iklim segala macam, bukan. Analisa site-nya berdasarkan responsive environment. Ya, ini lagi dipahami lagi, dibaca lagi ini. Kalau nggak ngerti, coba diskusi dengan teman-temannya. Gimana cara temannya memahami teori tersebut? Kalau sudah sepakat antar Anda bahas itu di saya. Pak, menurut kelompok kami seperti ini, Pak. Gimana ininya? Pemahamannya, apakah sudah tepat atau belum? Nanti kita bahas. Tapi bagian 3 yang terjadi sekarang, masing-masing kafling 1.300, itu salah. Mungkin bagi yang persis 3.300 per kafling dengan bentuk yang berbeda-beda itu nggak mungkin. Pasti selisih ya. Oke. Baik. Nanti dibahas aja dulu di kelompok Anda. Kalau ada pertanyaan lagi yang bisa Anda kirimkan di WA, kita bahas di Miro. Tapi tolong yang sudah dikerjakan itu dilengkapi dan diperbaiki. Oke. Bisa ada lagi pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.